Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum lebih jauh, perkenalkan nama Ibu Rialistina yang kesehariannya diberi tanggung jawab oleh kepala sekolah untuk membidangi kurikulum. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pengenalan kurikulum pembelajaran abad 21 dan penilaian HOTS. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat bergabung kepada peserta didik baru di SMA Negeri 1 Waikhilau. Baik, kita mulai saja pembahasan yang pertama ya, mengenai kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Nah, di sini banyak ya sebenarnya pengertian kurikulum menurut para ahli. Tapi di sini Ibu mengambil salah satunya, yaitu kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi kurikulum ini merupakan perencanaan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar ya, agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di SMA Negeri 1 Waikhilau ini sudah menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun 2015. Nah, tentunya kurikulum 2013 ini tidak jauh berbeda ya anak-anak dengan kurikulum saat kalian di SMP dahulu. Kita lanjut ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A wajib, kelompok B wajib, dan kelompok C peminatan. Untuk pembagian lebih jelasnya bisa dilihat di tampilan layar ya. Untuk kelompokan A wajib itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti masing-masing 3 jam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Dan untuk kelompok B wajib, seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani dan olahraga 3 jam, prakarya dan kewirausahaan 2 jam, bahasa dan aksara Lampung 2 jam, sehingga jumlah jam pelajaran A dan B ini per minggunya menjadi 26 jam pelajaran. Nah, anak-anak, untuk mata pelajaran kelompok wajib A dan B ini keseluruhan sama ya dengan mata pelajaran saat kalian di SMP atau MTS dulu. Yang sedikit membedakannya terletak pada mata pelajaran di kelompok C, yakni peminatan. Kalau dulu kalian hanya mengenal IPA saja, nah tetapi berbeda dengan di SMA. Kalau di SMA ini dipecah lagi ya, menjadi matematika, biologi, fisika, dan kimia. Begitu juga dengan IPS. IPS juga dipecah menjadi geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Nah, untuk mata pelajaran peminatan ini sebenarnya masih ada lagi, yaitu jurusan bahasa. Nah, untuk di SMA Waikhilau ini sendiri hanya ada 2 program peminatan, yaitu IPA dan IPS. Untuk program studi bahasa belum dibuka ya. Nah, hal ini terkait ketersediaan sarana dan prasarana dan juga sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 1 Waikhilau. Selain di kelompok peminatan itu sendiri, ada juga kelompok tambahan peminatan yang biasa kita sebut mata pelajaran lintas minat. Nah, mata pelajaran lintas minat ini adalah mata pelajaran yang berasal dari kelompok jurusan atau bidang studi lain. Nah, misalkan jurusan atau program studi IPA mapel lintas minatnya dari kelompok jurusan atau program studi IPS atau bahasa. Nah, untuk di kelas 10 mata pelajaran lintas minat ada 2 mata pelajaran, sehingga kelompok peminatannya ada 6 mata pelajaran.
6 jam ya, 6 jam mata pelajaran. Nah, jadi keseluruhannya ada 16 pelajaran. Untuk di kelas 11 hanya melanjutkan saja, yaitu hanya satu mata pelajaran lintas minat, sehingga jumlah mata pelajarannya ada 15. Jadi begitu anak-anak sekalian terkait kurikulum di SMA Negeri 1 Wekelau. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang penilaian yang juga tidak jauh berbeda dengan penilaian saat kalian masih di SMP atau MTS dulu. Setiap mata pelajaran memiliki 3 aspek penilaian, yakni yang pertama penilaian sikap, yakni menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, jadi di sini yang dinilai itu bukan hanya pada akhir pembelajaran saja, tapi selama proses pembelajaran. Biasanya berbentuk lembar observasi, jurnal, ataupun catatan lapangan. Nah, kalau yang itu yang penilaian dari gurunya. Ada juga yang penilaian dari siswa. Contohnya penilaian antar teman atau penilaian diri sendiri. Jadi siswa itu menilai dirinya sendiri. Dan penilaian yang kedua yaitu pengetahuan, yakni menilai materi pembelajaran yang dikuasai atau dipahami peserta didik. Nah, jadi di sini benar-benar menilai semua materi yang dipelajari. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, yakni menilai keterampilan dalam mengerjakan soal, pelaksanaan proyek, membuat teks, dan atau dalam menjawab soal. Nah, pada intinya penilaian keterampilan ini merupakan implementasi ya, apa yang kalian ketahui atau kalian pahami dari aspek pengetahuan. Nah, kesemuanya diterapkan atau diimplementasikan ke dalam aspek keterampilan, sehingga di rapornya nanti akan ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu semuanya berlaku untuk seluruh mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran memiliki setiap aspek nilainya masing-masing. Baik, cukup sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.